Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Kencana Praja, NIM 028, akan mempresentasikan tentang pengembangan materi IPA dan IPAS dalam Kurtilas dan Kurikulum Merdeka. Yang pertama, pengembangan materi IPA di kelas tingkat tinggi pada Kurtilas. Pengembangan materi IPA di kelas tinggi tidaklah mudah. Materi harus disajikan dengan cara yang menarik dan relevan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, materi juga harus mampu membantu siswa dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis. Langkah-langkah pengembangan materi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Strategi pembelajaran efektif seperti penggunaan media pembelajaran yang inovatif seperti video, animasi, atau simulasi menjadi alat bantu dalam pengembangan materi IPA di kelas tinggi. Selain itu, guru juga perlu mengadopsi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep IPA yang kompleks. Pengembangan materi. Berdasarkan penilaian dalam kurikulum 13, materi pembelajaran yang dikembangkan harus mampu memenuhi kebutuhan kompetensi inti yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan cara yang pertama menyusun silabus atau RPP. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran harus mengacu pada kompetensi inti dan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran IPA yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, pendekatan dengan siswa. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti pendekatan scientific atau inquiry-based learning. Pendekatan saintifik atau inquiry-based learning memungkinkan siswa untuk lebih aktif terlibat dalam pembelajaran dan membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dan penelitian mandiri. Pendekatan saintifik atau inquiry-based learning mengajarkan siswa untuk memahami proses ilmiah dan melatih keterampilan berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Yang ketiga ada pemanfaatan TIK. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. TIK dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran secara lebih visual dan interaktif, serta memperluas akses mereka terhadap sumber daya pembelajaran yang lebih luas dan beragam. Penggunaan TIK dalam pembelajaran dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan mempermudah siswa memahami materi yang disampaikan. Beberapa contoh TIK yang dapat digunakan adalah video pembelajaran, game edukasi, simulasi video 3D, dan aplikasi mobile. Yang terakhir ada melibatkan siswa. Melibatkan siswa dalam kegiatan penelitian eksperimen dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan keterampilan sains dan berpikir kritis. Siswa dapat memperoleh pengalaman praktis dan yang signifikan dalam melakukan pengamatan, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian penelitian. Dalam melakukan eksperimen, siswa dapat belajar tentang metode ilmiah dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil yang mereka peroleh. Hal ini juga dapat membantu siswa memperoleh kepercayaan diri dalam mengembangkan pemahaman mereka tentang fenomena alam. Keterlibatan siswa dapat membantu siswa untuk memahami konsep-konsep IPA secara lebih mendalam dan meningkatkan keterampilan laboratorium siswa. Metode yang bervariatif. Seperti diskusi kelompok menjadi metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk saling berinteraksi dan berdiskusi tentang suatu topik. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara, mendengar, dan berpikir kritis. Diskusi kelompok juga memungkinkan siswa untuk mengungkapkan pendapat, gagasan, atau pertanyaan mereka secara terbuka dan berani. Yang kedua, ada dengan praktikum. Metode pembelajaran yang melibatkan kegiatan praktis atau eksperimental yang dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang suatu konsep atau topik. Dalam praktikum, siswa dapat mengalami secara langsung konsep atau teori yang diajarkan dalam kelas. Praktikum juga dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam mengamati, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil. Yang terakhir ada dengan proyek. Metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang mandiri dan kolaboratif. Dalam proyek, siswa harus mengembangkan proyek yang sesuai dengan topik pembelajaran, melakukan penelitian, mengumpulkan data, dan mempresentasikan hasil proyek kepada kelasnya. Proyek dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam bekerja sama, berpikir kritis, dan berkomunikasi. Metode pembelajaran bervariatif dapat membuat siswa untuk belajar secara aktif dan meningkatkan keterampilan sosial siswa. Berikutnya ada strategi pembelajaran efektif. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti pendekatan scientific atau inquiry-based learning dapat membantu siswa dalam memecahkan
masalah dan berpikir kritis, serta meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang kedua, pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama antar siswa, serta membantu siswa untuk memahami konsep-konsep IPA dengan lebih baik. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif secara teratur dapat memberikan kualitas pembelajaran dan membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman mereka. Yang keempat, ada guru sebaiknya dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dan menarik, serta memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, pengajaran berbasis masalah dapat membantu siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri, serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang kelima, ada menggunakan TIK. Dalam pembelajaran juga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. TIK dapat digunakan untuk mengembangkan materi pembelajaran yang interaktif seperti video pembelajaran, simulasi, dan edukasi dalam game. Yang terakhir, lingkungan pembelajaran yang kondusif juga penting dalam pembelajaran IPA. Dampak pengembangan materi. Dengan adanya pengembangan materi, hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar IPA, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Pengembangan materi juga dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar dan memfasilitasi pembelajaran. Pengembangan materi membuat bahan ajar menjadi terstruktur yang dengan baik sehingga membantu guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, materi yang dikembangkan dengan TIK dapat membantu guru dalam memanfaatkan teknologi. Dalam jangka panjang, pengembangan materi IPA yang tepat dapat berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, sehingga dapat berdampak juga pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pembahasan kedua tentang pengembangan materi IPA fase B dan C dalam kurikulum Merdeka. IPA fase B dan C adalah materi pembelajaran IPA ilmu pendidikan alam untuk jenjang pendidikan menengah yang termasuk dalam kurikulum Merdeka. Pembelajaran IPA fase B dan C dirancang dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan interaktif sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi dan menghubungkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPA fase B dan C bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap sistem dan proses dalam kehidupan sehari-hari, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dalam kurikulum Merdeka, pengembangan materi IPA fase B dan C menjadi salah satu fokus utama peningkatan kualitas pembelajaran IPA di jenjang pendidikan menengah. Materi pengembangan ilmu pengetahuan alam fase B bertujuan untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan alam kepada siswa pada tingkat kelas sekolah dasar kelas 3 sampai kelas 4. Contoh materinya yang pertama ada perubahan wujud zat, mempelajari sifat-sifat fisika dari benda padat, cair, dan gas, serta bagaimana zat dapat mengalami perubahan wujud dari padat ke cair dan gas. Proses pembekuan, pencairan, penguapan, dan kondensasi terjadi. Yang kedua ada tentang kalor. Kalor membahas tentang konsep energi panas dan bagaimana energi tersebut dapat berpindah antara benda melalui konduksi, konveksi, dan radiasi, serta bagaimana cara menghitung jumlah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan dalam suatu proses. Yang terakhir ada tentang gerak, membahas tentang sifat-sifat fisik gerak benda seperti gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola, serta konsep seperti kecepatan, percepatan, dan momentum. Materi pengembangan ilmu pengetahuan alam fase C bertujuan untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan kepada siswa pada tingkat sekolah dasar kelas 5 sampai kelas 6. Contoh materinya yang pertama ada tentang iklim, membahas tentang perubahan iklim global, pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampaknya, serta mempelajari tentang faktor-faktor yang memengaruhi iklim seperti gas rumah kaca, siklus hidrologi, dan sirkulasi atmosfer. Yang kedua, lingkungan hidup, mempelajari tentang konsep-konsep seperti kerusakan lingkungan, pemanasan global, dan deforestasi. Selain itu, siswa juga akan mempelajari tentang upaya-upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang terakhir tentang dinamika benda langit, mempelajari tentang hukum gravitasi Newton, orbit planet, dan pergerakan bulan. Selain itu, siswa juga akan mempelajari tentang benda-benda langit lain seperti asteroid, komet, dan meteor. Dalam pembelajaran sistem tata surya, siswa diajarkan tentang komponen-komponen tata surya seperti matahari,
planet, bulan, dan asteroid. Siswa juga diajarkan tentang pengaruh gravitasi dan gerak planet pada orbitnya. Pembelajaran tentang bumi meliputi pembelajaran tentang susunan lapisan bumi, siklus air, dan pergerakan lempeng tektonik. Selain itu, siswa juga akan diajarkan tentang sumber daya alam seperti mineral, air, dan energi. Strategi pembelajaran efektif. Strategi pembelajaran efektif adalah strategi atau pendekatan dalam pengajaran yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu siswa mencapai hasil yang optimal dalam belajar. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi siswa dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna serta menarik bagi siswa. Yang pertama dengan pembelajaran yang kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah strategi di mana siswa bekerja sama dengan kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah. Metode ini memungkinkan siswa untuk saling belajar dan mengajar salah satu dengan yang lainnya, sehingga memperkuat keterampilan sosial, keterampilan kerja tim, dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran ini membuat siswa mempelajari konsep dan topik melalui penyelidikan dan proyek. Guru memberikan tugas atau masalah dan siswa harus bekerja untuk menyelesaikan proyek itu. Metode ini memungkinkan